Allah yang menghindarkan dari tipu daya mereka. Dia yang gak pernah melihat Rasulullah SAW, tapi dia beriman dengan Rasulullah SAW. Sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita, keluarga kita, orang tua kita yang masih hidup. Jemaah sekalian, semoga Allah beri kita kesehatan. Yang sedang sakit kayak saya nih, lagi batuk, pilek, kepala puyeng, mudah-mudahan kita semua yang sedang sakit diberi kesembuhan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita semuanya, dimurahkan rezeki kita. Allah jadikan anak-anak kita salihin, salihan. Allah jadikan hidup kita hidup yang berkah. Allah jadikan akhir hidup kita husnul khatimah. Juga Fatihah buat guru-guru kita, Bapak Haji Abdullah Syafi'i, Bapak Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Mama Azizah, Kang Haji Abdul Qadir Pondok, Kang Haji Abdullah bin Abdul Qadir Pondok Bambu, Kang Abdul Majid bin Syafi'i Ismail Ruh, Bapak Hadir bin Haji Abdullah, Nanya Asman binti Abdul Majid. Bismillah arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadadina wa masyayikhina wa muallimina wa liman ahsana ilayna syai'un illahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, Al-Qur'an merupakan kitab suci kita. Salah satu dari 4 kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi. Dan yang terakhir adalah Al-Qur'anul Karim. Sering disampaikan bahwa Al-Qur'an menjadi penutup bagi kitab-kitab yang lain. Ketika Umar bin Khattab dengan bangganya dia membawa Taurat, apa kata Rasulullah SAW? Wahai Umar, seandainya Nabi Musa hidup di zamanku, maka dia akan ikut dengan aku, kata Rasulullah SAW. Artinya udah nggak perlu lagi gitu. Taurat udah nggak perlu lagi, Injil nggak perlu lagi, Zabur nggak perlu lagi. Sudah ada Al-Qur'anul Karim. Saya akan menyampaikan beberapa fadilah kalau kita dekat dengan Al-Qur'an. Dekatnya bagaimana? Kita belajar Al-Qur'an, kita rajin baca Al-Qur'an, kita menghafal Al-Qur'an. Ini adalah, jadi beruntung betul orang yang dekat dengan Al-Quran. Beruntung banget, beruntung banget. Apalagi dia bisa lancar baca Quran, Masya Allah. Kemarin anak saya di WA, komunikasi sama temennya. Bi, ada teman yang mau belajar Iqra. Dia orang udah gede. Ada teman yang mau belajar Iqra. Saya langsung jawab iya, gitu. Jadi emang kadang-kadang hidayah nyampenya bukan pas masih kecil gitu ya. Ini udah gede, udah kerja, dia mau belajar Iqra. Kita tangkap, kita terima. Iya siap, maunya kapan? Gitu. Jadi ketika Allah masih ngasih umur sama kita, ayo gitu ya. Yang belum bisa baca Quran, yang bacanya bisa terbata-bata, yang belum biasa baca Quran setiap hari, kerjain. Ya, kenapa? Yang pertama adalah Al-Quran merupakan perniagaan yang tidak pernah rugi. Ya Allah, ini adalah perniagaan yang nggak pernah rugi. Ada ayatnya. Ini para ulama sepakat, para ulama mengatakan ini adalah ayat untuk pembaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Surah Fatir 29-30. Artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Alkitab
membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Pensyukur. Dikatakan di sini, sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, baca Quran. Selalunya bagaimana? Selalunya setiap hari. Gitu. Selalunya setiap hari. Mau berapa lembar, mau berapa ayat baca setiap hari. Minimal sehari 1 juz. Berat Ustaz 1 juz. Setengah ain, 1 ain gitu ya. Ada 1 halaman, ada 1 lembar, ada ainan gitu. Kalau dulu kita ainan tuh. Ada di sisinya tuh ada ain-ain gitu ya, ainan. Baca setiap hari. Ya Allah. Kalau zaman sahabat itu Rasulullah SAW mengatakan jangan sampai khatam kurang dari 3 hari. Karena itu terlalu cepat gitu ya. Terus gimana dengan Imam Syafi'i yang ketika Ramadan sampai 2 kali khatam 1 hari? Masya Allah. Itu bagaimana ya? 2 kali khatam saja 1 hari. Nah, bulan Ramadan, apakah itu menyalahi aturan Nabi? Ya enggak gitu ya. Enggak. Para ulama ketika bulan Ramadan mereka fokus. Itu pengajian libur-liburin. Pengajiannya dilibur-liburin tuh. Mereka baca Quran. Masya Allah. Kalau sekarang itu, kalau kita hitung-hitung ya, 1 juz misalnya 30 menit. Berapa jam? Berarti kalau mau khatam 15 jam. 15 jam mau khatam. Kalau 1 juznya 30 menit. Berarti hitung-hitungan kita enggak nyampe 2 kali khatam. Kayak Imam Syafi'i dapat ya. Kata guru saya, memang ada keberkahan waktu di situ. Makin dia dekat dengan Al-Quran, ada keberkahan waktu. Ada teman-teman saya yang dia hafiz, baca Quran itu 1 juz 15 menit. Imam Qiyamul Lail kita, beliau itu kisaran segitu. Kalau baca 1 juz itu 15 sampai 18 menit 1 juz. Ustadz Kashfun Nadir itu kalau ngomong sama saya, Masya Allah, kita kagak sanggup gitu. Sampai menyong-menyong nih mulut kita nih kalau baca cepat begitu. Ya Allah biar. Tapi itu kalau kita nggak bisa, jangan bilang, wah kagak mungkin. Kagak. Itulah kelebihan yang Allah kasih. Diberikan keluangan waktu. Jadi buat dia bisa tuh. Gitu ya, Masya Allah. Nah, kita nggak sampai segitu-segitu dah. Nggak sampai sekali khatam. Saya sih kemarin setiap Ramadan tuh pengen ngejar gitu sehari khatam gitu. Kagak kena juga. Mentok-mentok saya nih. Mentok-mentok harus ini Bang, mudah-mudahan jadi penyemangat gitu ya. Mentok-mentok saya 23 juz sehari. Kagak bisa tuh. Kemari-kemari makin belakang makin mundur malah jadi 20, malah jadi 15. Mentok-mentok ketika udah ada acara, ada ini nih 10 juz sehari. Ya salam. Gitu ya. Nah, kita dengan fadilah yang Allah berikan ini, marilah kita setiap hari minimal baca Quran. Luangkan waktu buat kita setiap hari baca Quran. Sanggupnya berapa dah? Sanggupnya berapa kita? Dikatakan bahwa kalau sebulan enggak hatam, maka dia termasuk orang-orang yang lalai. Kalau sebulan enggak hatam, berarti 1 hari 1 juz. Orang 30 hari gitu ya, 30 hari 30 juz. 1 hari 1 juz. Kalau Quran pojok itu dia 1 juz 10 lembar.
Tinggal kita atur dah. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Enak banget ya kayaknya ngomongnya. Enak betul Ustaz ngomongnya begitu. Kita emang harus kalau mau mendapatkan fadilah apa yang Allah janjikan, kita harus berazam tekad kuat. Setiap hari harus baca Quran minimal 1 juz. Bisa nggak? Bisa. Cuman kita yang malas. Kalau emang nggak bisa langsung 1 juz, ya di apa namanya? Dibiasain sedikit-sedikit dulu 1 lembar. Minggu depan jadi 2 lembar sehari. Minggu depan jadi 3 lembar sehari. Begitu. Itu tanda cinta kita kepada Al-Quran. Insya Allah Allah kasih fadilah. Dikatakan bahwa ini adalah ayatnya para qori. Jadi itu fadilah buat orang-orang yang membaca Al-Quran.